wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Alfiatul Hasanah dengan NIM 221110606031. Saya Nafisa Quratul Aini dengan NIM 221101060010. Saya Inadi Lutfi Rohmatillah dengan NIM 221101060026. Di sini kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum nasional. Next. Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Karena kedudukannya sebagai dasar negara, maka Pancasila bersifat fundamental sehingga kuat, tidak dapat diubah siapapun, tak terkecuali MPR atau DPR hasil pemilihan umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ialah sebagai dasar dalam menata negara yang merdeka dan negara berdaulat. Yang kedua ialah sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Hal ini untuk tercapainya tujuan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang ketiga yakni sebagai dasar, arah, dan petunjuk bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yang bunyinya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut secara hukum mendefinisikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi Pancasila. Apa saja sih fungsi Pancasila? Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila adalah acuan, baik dalam tataran kehidupan pribadi atau dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat sekaligus alam. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pancasila mampu mewujudkan cita-cita hukum dasar negara sehingga semangat bagi UUD 1945 dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dapat diibaratkan sebagai kumpulan ide, keyakinan, gagasan, dan kepercayaan yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, sampai keagamaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi induk dari segala macam tatanan norma di Indonesia. Nah, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bisa diartikan sebagai tempat untuk menggali serta menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara. Dan Pancasila ini berkedudukan sebagai sumber dari tertib hukum negara. Selanjutnya, sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sumber hukum materiil, 2. Sumber hukum formil. 1. Sumber hukum materiil ini merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Dan sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, dan di tradisi ini merupakan pandangan keagamaan dan kesusilaan, dan perkembangan internasional, keadaan geografis.
2. Sumber hukum formil. Sumber hukum formil ini merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum dan berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu berlaku. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai 1. Ideologi hukum Indonesia. 2. Kumpulan nilai yang harus ada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. 3. Asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. 4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan serta keinginan bangsa Indonesia. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.